Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyelami kisah Ikrimah bin Abu Jahal, seorang tokoh yang tumbuh dari lingkungan pembenci Islam, putra dari Abu Jahal, musuh terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihatlah bagaimana kuasa Allah membalikkan hatinya. Dari seorang musuh menjadi pahlawan Islam yang syahid di jalan Allah. Inilah bukti bahwa hidayah adalah milik Allah. Dan ketika hati terbuka, tak ada dosa yang tak bisa diampuni. Simak kisah lengkapnya. Dan semoga hati kita pun turut tersentuh oleh cahaya iman. Sebelum kita mulai kisah penuh pelajaran hari ini, mari kita hadiahkan sholawat terbaik untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan share video ini. Karena satu klik kecil dari kalian bisa jadi ladang pahala yang besar di akhirat nanti. Dan tinggalkan komentar terbaikmu agar kita bisa terus menyebarkan dakwah yang menyejukkan hati. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Latar Makkah sebelum Islam, sekitar tahun-tahun awal kenabian, langit kota Makkah masih menyimpan debu-debu jahiliyah. Di antara suara teriakan pasar dan dentingan emas dagangan Quraisy, terdapat seorang pemuda yang namanya dikenal karena nasabnya, wibawanya, dan keberaniannya. Ikrimah bin Abu Jahal. Ayahnya, Abu Jahal, Amr bin Hisham, bukan hanya sekadar bangsawan Quraisy. Ia adalah simbol kekuatan, kebencian, dan penolakan terhadap risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap majelis, di setiap lorong Ka'bah, suara Abu Jahal bergema menolak keras ajaran Islam. Dan di sampingnya berdirilah Ikrimah, putra kebanggaan yang mewarisi kekuatan, kecerdasan, dan kebengisannya. Islam telah merusak kehormatan Quraisy. Muhammad memecah belah kami. Anakku, Ikrimah, kau harus jadi tembok terakhir kehormatan Bani Makhzum. Demikianlah Abu Jahal membakar semangat anaknya, menjadikannya ujung tombak melawan dakwah. Kehidupan awal Ikrimah. Ikrimah tumbuh sebagai pemuda Quraisy yang cerdas dan pemberani. Ia dikenal fasih berbicara, tajam dalam mengambil keputusan, dan tak gentar dalam menghadapi lawan. Ia memiliki segalanya, kedudukan, kekayaan, nama besar. Namun, di balik semua itu, hatinya belum mengenal kebenaran. Ia menganggap ajaran Muhammad sebagai bahaya yang harus disingkirkan. Ketika kaum muslimin disiksa dan diasingkan, Ikrimah termasuk yang diam-diam merasa bangga. Karena menurutnya, kekuatan Quraisy sedang membuktikan dominasi. Islam hanyalah suara para budak dan orang miskin. Tak pantas hidup di Makkah. Siapapun yang mendukung Muhammad adalah pengkhianat darah Quraisy. Permusuhan terbuka terhadap Islam. Dalam Perang Badar, Ikrimah ikut serta sebagai panglima muda di pasukan Quraisy. Ia menyaksikan langsung ayahnya, Abu Jahal, terbunuh di medan perang. Namun yang tumbuh bukan kesadaran, melainkan dendam. Sejak saat itu, Ikrimah bertekad menjatuhkan Islam sampai titik darah penghabisan. Muhammad telah membunuh ayahku, aku bersumpah akan membalas dendam. Dalam Perang Uhud, Ikrimah memainkan peran strategis dalam menyusun kekuatan Quraisy. Ia adalah salah satu dalang kekacauan di pasukan Muslim saat pasukan pemanah meninggalkan posisi. Bahkan saat Khalid bin Walid memukul balik dari belakang, Ikrimah turut mengepung kaum muslimin hingga menimbulkan luka besar bagi mereka. Namun hatinya belum tenang. Di balik semua kejayaan di medan perang, ada kekosongan di hati Ikrimah. Ia melihat bagaimana Nabi tetap bersikap lembut bahkan kepada musuh. Ia mendengar bahwa Bilal yang dulu disiksa kini menjadi muadzin dan pemimpin. Ia menyaksikan Hamzah, paman Nabi, gugur namun tetap dikenang dalam kemuliaan. Mengapa orang-orang itu begitu kuat dalam keimanan? Mengapa bahkan budak yang dulu hina kini memiliki keberanian lebih dariku? Tapi setiap kali keraguan muncul, bayang-bayang ayahnya menekan hati nuraninya. Ia takut menjadi pengkhianat darah Abu Jahal. Ia takut mengecewakan nama besar Bani Makhzum. Ikrimah terus berdiri sebagai benteng terakhir jahiliyah. Tapi dalam diam, benih kebenaran mulai tumbuh meskipun tertutup oleh dendam dan harga diri. Langit Makkah hari itu begitu cerah. Tapi suasana di hati para tokoh Quraisy gelap dan mengguncang. Ribuan pasukan muslim, berpakaian rapi, teratur, masuk ke kota suci tanpa perlawanan berarti
Di barisan depan, sosok agung Rasulullah, wajahnya menunduk dalam kerendahan hati, bukan kemenangan yang dibanggakan, melainkan rahmat yang diturunkan. Kaum Quraisy terdiam. Makkah, kota mereka yang dulu berdiri di atas kesombongan jahiliyah, kini ditundukkan oleh akhlak dan cahaya Islam. Kehancuran harga diri Quraisy. Di tengah guncangan itu, Ikrimah bin Abu Jahal berdiri gemetar. Ia tidak melihat kota yang direbut dengan kekerasan. Ia justru melihat kota yang direbut dengan ampunan. Rasulullah tidak membalas dendam. "Pergilah, kalian semua bebas," sabda beliau. "Hari ini bukan hari pembalasan, hari ini adalah hari kasih sayang." Namun bagi Ikrimah, ampunan itu justru lebih menyakitkan daripada kekalahan. "Bagaimana aku akan hidup setelah ini? Aku telah memusuhi Muhammad seumur hidupku, membunuh pengikutnya, memerangi agamanya." Ia tidak percaya Rasulullah akan benar-benar memaafkannya. Hatinya penuh rasa takut, juga malu. Dan di atas segalanya, ia masih merasa dihantui oleh bayang-bayang nama ayahnya, Abu Jahal. Malam itu, diam-diam, Ikrimah meninggalkan Makkah. Tujuannya adalah Yaman, melintasi Laut Merah. Ia ingin menghilang. Baginya, lebih baik hidup sebagai pengembara tanpa kehormatan, daripada menerima Islam dan mengakui kekalahan. Ia membawa sisa kebanggaan Quraisy yang hancur dan jiwanya yang kosong. Tak ada lagi pasukan, tak ada lagi singgasana kehormatan. Hanya laut luas dan pertanyaan besar yang menggantung di dadanya. Apakah aku telah kalah, atau sedang dibukakan jalan pulang oleh Tuhan yang dulu kuingkari? Ikrimah menunggang kuda cepat ke arah barat daya, menuju pesisir. Langit mulai gelap, laut mulai terdengar. Di kejauhan, kapal kecil telah siap membawanya menyeberang. Tak ada sambutan, tak ada pengantar. Hanya suara ombak dan beban dosa masa lalu yang menyertainya. Sementara itu di Makkah, Ummu Hakim, istrinya yang telah masuk Islam, menangis. Ia tahu suaminya telah pergi, mungkin untuk selamanya. Namun dalam heningnya, ia menanam harapan. "Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku. Tunjukkan padanya bahwa Engkau Maha Memaafkan." Dengan tekad dan cinta, Ummu Hakim bersiap mengejar Ikrimah, walau ia tak tahu apakah suaminya akan menerima atau menolaknya. Perahu kayu kecil itu menembus gelombang Laut Merah. Angin berhembus keras, ombak mulai meninggi. Di atas perahu itu, Ikrimah duduk diam, matanya menatap ke cakrawala yang mulai gelap. Laut bagi banyak orang Quraisy adalah tempat asing dan menakutkan. Mereka terbiasa dengan gurun, bukan samudra. Tapi Ikrimah tak peduli. Baginya, asal jauh dari Muhammad dan Islam, ia bisa bernapas. Namun langit tak merestui pelariannya. Tiba-tiba, awan gelap menutup matahari. Angin bertiup makin keras. Perahu terombang-ambing. Petir menggelegar. Gelombang seperti gunung menghantam perahu. Penumpang mulai menjerit. Beberapa berpegangan pada tali, yang lain menangis memohon keselamatan. Dan untuk pertama kalinya, Ikrimah melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat di Makkah. Semua orang di atas kapal menyeru hanya kepada satu nama, Allah. "Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, jangan tenggelamkan kami." Tak seorang pun menyebut nama berhala. Tak ada yang memanggil Lata, Uzza, atau Hubal. Dalam kepanikan itu, Ikrimah terdiam. Jiwanya berguncang lebih hebat dari badai itu sendiri. Ia bergumam dalam hati, dengan kejujuran yang belum pernah ia rasakan. "Jika tidak ada yang bisa menyelamatkan kami dari laut ini selain Allah, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di daratan kecuali Allah juga." Kalimat itu singkat, lirih, tapi menggetarkan hatinya. Itulah detik pertama hidayah menembus pertahanan Ikrimah. Dinding kesombongan itu mulai runtuh, tangannya gemetar, dadanya sesak. Tapi ia tahu, ini bukan akhir. Ini bisa jadi awal. Ia angkat wajahnya ke langit dan berseru, dalam doa yang hanya ia dan Allah yang tahu. "Ya Allah, jika Engkau selamatkan aku akan kembali, aku akan datang kepada Muhammad, aku akan beriman kepadamu." Hanya itu permintaannya, tulus, dari hati seorang yang selama ini buta, dan Allah Maha menjawab. Badai perlahan mereda, awan terbuka, laut kembali tenang. Perahu itu tidak tenggelam. Ikrimah tidak binasa. Ia tidak melihat ini sebagai kebetulan. Tidak, ini adalah jawaban.
Ini adalah kesempatan kedua dari Tuhan yang dulu ia tolak. Begitu mendarat, Ikrimah tidak melanjutkan pelarian ke Yaman. Ia memutar arah, kembali ke Makkah. Bukan lagi sebagai musuh, bukan lagi sebagai anak Abu Jahal, tapi sebagai seorang pencari kebenaran yang hatinya telah disentuh badai kasih sayang Allah. Badai laut itu bukan untuk membinasakan Ikrimah, tapi untuk membinasakan keangkuhannya. Ia pergi dari Makkah sebagai musuh Islam, tapi akan kembali sebagai tamu Allah yang dimaafkan. Hari itu, kota Makkah mulai bernafas dalam damai. Para tokoh Quraisy yang dulu memusuhi Islam telah satu persatu menyatakan keislaman mereka. Namun satu nama belum kembali, Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara itu, Ummu Hakim, istri Ikrimah, tidak tinggal diam. Ia mengetahui kemana suaminya melarikan diri. Dengan tekad dan cinta, ia pun mengejarnya hingga ke pesisir laut. Saat bertemu, Ikrimah nyaris menolaknya. Ia merasa sudah terlalu berdosa. Tapi istrinya memeluknya dan berkata, "Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyampaikan bahwa Rasulullah telah memaafkanmu." Beliau bersabda, "Siapapun yang datang kepadaku dalam keadaan beriman, akan aku lindungi," termasuk Ikrimah. Air mata mulai menetes dari mata Ikrimah. Itu bukan air mata ketakutan, itu air mata harapan. Ikrimah dan Ummu Hakim menempuh perjalanan kembali ke Makkah. Tapi kali ini, langkahnya bukan untuk membalas, tapi untuk berserah. Wajahnya tegas, tapi hatinya gemetar. Di tangannya tidak ada pedang. Di mulutnya tidak ada ancaman. Hanya dada yang penuh luka dan keinginan untuk diampuni. Ketika sampai Ummu Hakim menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, Ikrimah akan datang. Namun, izinkan aku memohon, jangan engkau menyambutnya dengan kata-kata yang akan mengingatkannya pada masa lalunya." Rasulullah tersenyum lembut. "Jangan cela orang yang telah bertobat, wahai Ummu Hakim." Rasulullah mendekat dan memeluk Ikrimah. Bukan pelukan yang biasa, tapi pelukan dari seorang nabi kepada anak musuh besarnya, yang kini telah menjadi saudara dalam iman. Beliau menengadah dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Ikrimah. Ampunilah permusuhannya dahulu. Ampunilah semua kezalimannya terhadapku, terhadap umat ini, dan terhadap agamamu. Ya Allah, gantikan dendamnya dengan cinta. Gantikan dosanya dengan amal." Ikrimah menangis. Air matanya membasahi dada Rasulullah. Dan sejak hari itu, dosa-dosanya terhapus. Ia tidak lagi hidup sebagai anak Abu Jahal, tapi sebagai hamba Allah dan sahabat Rasulullah. Di hari ketika banyak orang memintakan balas dendam, Rasulullah memberikan pelukan. Di saat kebanyakan akan mengungkit masa lalu, Rasulullah menghapusnya dengan senyuman. Dan seorang anak musuh besar Islam, kini menjadi kekasih Allah yang dicintai langit. Sejak hari ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ikrimah berubah total. Ia tidak memilih hidup tenang. Ia tidak meminta pengampunan sambil bersembunyi di balik nama sahabat. Ia ingin menebus semua dengan tindakan. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memaafkannya, Ikrimah tidak bisa begitu saja melupakan masa lalunya. Ia teringat saat melempar kata-kata kasar kepada Nabi, saat menghunus pedang di Uhud, saat menyusun taktik untuk menghancurkan Islam. Dan sekarang, setelah semua itu, ia memeluk Islam dengan seluruh jiwanya. Ia berkata, "Demi Allah, dulu aku memerangi Islam dengan seluruh kekuatanku. Kini, aku akan membela Islam dengan kekuatan yang lebih besar dari itu." Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul fitnah riddah, gelombang kemurtadan, dan pemberontakan terhadap kekuasaan Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memanggil para sahabat untuk menghadapi badai itu. Dan Ikrimah termasuk yang pertama berdiri. "Aku tidak datang hanya untuk menjadi muslim, wahai Abu Bakar, tapi untuk menjadi perisai Islam yang dulu pernah kurobek." Ia memimpin pasukan melawan para nabi palsu dan suku-suku murtad yang ingin menggulingkan Islam. Ikrimah dikenal sebagai panglima yang tak gentar menghadapi kematian. Ia tidak menyukai duduk di tenda komando. Ia ada di garis depan. Saat musuh menyerbu, dialah yang pertama menyongsong. Saat pasukan gentar, dialah yang membakar semangat. Sahabat-sahabat yang dulu membencinya, kini menangis melihat keberaniannya. Dulu, ia memukul kita karena kebenciannya. Kini,
Ia menangkis musuh karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah menumpas pemberontakan internal Perang Riddah, pasukan Islam kini bergerak keluar Jazirah menuju tanah Romawi. Sebuah medan yang luas, musuh yang raksasa, dan pertarungan antara peradaban dunia. Dan di antara barisan prajurit pilihan itu berdiri Ikrimah bin Abu Jahal. Khalifah Abu Bakar menunjuk pasukan untuk berangkat ke Syam menghadapi kekuatan Kekaisaran Romawi. Ikrimah dengan luka lama di tubuh dan semangat baru di hati meminta satu hal. Wahai Khalifah, jangan tempatkan aku di belakang, letakkan aku di barisan paling depan. Aku tidak mencari hidup, aku mencari ampunan di bawah pedang-pedang ini. Hari itu, bumi Syam berguncang oleh derap pasukan Muslim, walau lebih sedikit bertempur dengan keberanian yang tak tertandingi. Dan Ikrimah seperti singa di tengah badai. Dengan sorban putih terikat kuat, ia memimpin sayap kanan pasukan, menebas, menangkis dan menerjang. Tombaknya patah, ia ambil pedang. Pedangnya terlepas, ia terus bertempur dengan tangan. Tubuhnya tertusuk berdarah, tapi langkahnya tidak goyah. Ia menoleh ke langit dan berbisik, "Ya Allah, inikah saatnya? Bila Engkau terima aku, jangan biarkan aku mati sebelum panjiku jatuh sebagai syahid." Ikrimah jatuh tersungkur, 30 luka tertancap di tubuhnya. Sahabat-sahabat mengelilinginya. Di antara mereka, ada seorang sahabat yang hendak memberikan air. Namun sebelum air itu sampai ke mulut Ikrimah, terdengar desahannya, "Berikan dulu pada saudara kita yang lebih haus." Air berpindah tapi belum sempat diminum, syahid pula. Yang kedua, hingga akhirnya air itu tak pernah sampai, karena ketiganya telah bertemu Allah dalam kehausan yang manis, haus jihad dan ampunan. Malam itu, para sahabat menyemayamkan jasad Ikrimah. Tidak ada permata, tidak ada upacara, tapi langit bersaksi bahwa seorang anak Abu Jahal telah wafat sebagai pahlawan Allah. Ikrimah telah mati, tapi dosa-dosanya terkubur bersama kesombongannya. Dan namanya hidup bersama darah para syuhada. Dulu ia datang dengan dendam, tapi pulang dengan cinta. Dulu ia berperang melawan Rasul, tapi wafat dengan mencintai Nabi lebih dari jiwanya sendiri. Ikrimah bin Abu Jahal bukan hanya kisah taubat, tapi kisah pembuktian bahwa tidak ada masa lalu yang bisa menahan hidayah, dan tidak ada luka yang tak bisa diampuni jika hati tunduk pada Allah. Sungguh, inilah kisah yang mengajarkan kita bahwa tak peduli seberapa kelam masa lalu kita, pintu taubat selalu terbuka. Bahwa Allah bisa menjadikan musuhnya sebagai kekasihnya. Dan bahwa akhir yang baik adalah milik mereka yang sungguh-sungguh ingin kembali. Semoga Allah meridai Ikrimah bin Abu Jahal, dan semoga kita pun mampu meneladaninya menjadi pribadi yang tidak terikat masa lalu, tetapi terus bergerak menuju cahaya. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, share, serta berikan komentar terbaikmu agar menjadi ladang amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.